ini lambang suku Asmat. Nah, dari lambang yang sudah tertera terdapat beberapa simbol-simbol. Simbol yang pertama ada simbol perisai. Bentuk perisai melambangkan perlindungan, kekuatan, dan ketangguhan masyarakat Kabupaten Asmat dalam mempertahankan budaya dan wilayah mereka. Yang kedua, ada motif anyaman di bagian atas. Motif khas Asmat yang melambangkan seni budaya tradisional, kekayaan seni ukir, dan keunikan budaya suku Asmat. Kemudian yang ketiga ada rumah adat. Simbol rumah bujang atau jeu, tempat berkumpul untuk ritual adat dan pembinaan generasi muda. Nah, selanjutnya ada simbol perahu dan dayung yang melambangkan transportasi tradisional serta hubungan erat masyarakat dengan alam. Selanjutnya ada simbol padi dan kapas. Padi melambangkan kemakmuran dan kebutuhan pangan, sementara kapas melambangkan sandang. Selanjutnya ada simbol bunga lili putih yang melambangkan kesucian, keindahan, dan potensi sumber daya alam di Asmat, khususnya flora dan fauna. Nah, yang terakhir ini ada simbol warna biru yang melambangkan wilayah perairan termasuk sungai, rawa, dan laut yang mendominasi geografi Kabupaten Asmat. Masuk ke letak geografis suku Asmat. Suku Asmat terletak di Kabupaten Asmat, bagian Papua, Indonesia. Kabupaten Asmat terletak di antara 4 derajat sampai 7 derajat lintang selatan dan 137 derajat sampai 140 derajat bujur timur. Nah, suku Asmat tersebar mulai dari pesisir pantai Laut Arafuru hingga pegunungan Jayawijaya. Karena luasnya wilayah Kabupaten Asmat dan kontur tanah yang berawa-rawa membuat perjalanan dari satu kampung ke kampung lainnya bisa memakan 1-2 jam dengan berjalan kaki. Selanjutnya masuk ke sejarah suku Asmat. Hubungan antara suku Asmat dengan dunia luar telah ada semenjak tahun 1770-an ketika kapal James Cook pernah berlabuh di sebuah teluk di sekitar daerah Asmat. Namun, kontak intensif baru terjadi pada tahun 1904 ketika kapal 55 Ramingo mendarat dan melakukan barter dengan masyarakat Asmat. Hubungan masyarakat Asmat semakin erat dengan Indonesia semenjak bergabungnya Irian Jaya. Nah, selanjutnya adat pernikahan di suku Asmat. Nah, di suku Asmat sendiri, pernikahan disebut dengan tinis. Pernikahan suku Asmat melibatkan proses peminangan dengan mas kawin berupa benda tradisional seperti ukiran atau perahu. Upacara adat dilakukan dengan ritual khusus termasuk tarian, nyanyian, dan pemberian mas kawin. Nah, selanjutnya adat kelahiran suku Asmat nih guys. Dalam suku Asmat sendiri, setelah bayinya lahir, maka akan diadakan upacara selamatan dengan cara pemotongan tali pusar dengan bantuan sembilu yang dibuat dari bambu yang diruncingkan. Menarik nih guys, adat kematian dari suku Asmat. Ada banyak loh tradisinya. Yang pertama, tidak mengubur mayat, melainkan dihanyutkan di laut. Mayat akan diletakkan di atas perahu lesung yang dibekali sagu dan dibiarkan mengalir ke laut. Tradisi yang kedua yaitu aksi jungkir saat mengantarkan jenazah. Dalam video ini dapat dilihat, para pengantar jenazah akan melakukan aksi jungkir sebagai bentuk ungkapan kesedihan yang mendalam. Tradisi ketiga, memumifikasi kepala suku. Tubuh jenazah akan diolesi ramuan, kemudian diletakkan di perapian untuk proses pengasapan. Nantinya akan dipajang di depan rumah adat suku Asmat. Nah, tradisi ini hanya dilakukan kepada jenazah kepala suku saja, seperti gambar ini ya guys. Nah, selanjutnya norma dan nilai-nilai yang dianut oleh suku Asmat nih guys. Yang pertama ada animisme. Suku Asmat percaya kepada roh-roh yang mendiami benda-benda seperti batu dan pohon. Yang kedua, percaya sebagai anak dewa. Nah, suku Asmat ini percaya bahwa mereka adalah keturunan dewa yang berasal dari dunia gaib di seberang laut. Yang ketiga, sistem kekerabatan monogami. Pernikahan di masyarakat suku Asmat bersifat monogami, yaitu satu pasang suami dan istri. Selanjutnya, peran laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertugas menebang pohon sagu dan membelah batangnya, sedangkan perempuan bertugas menumbuk dan mengolah sagu. Selanjutnya, tradisi khusus suku Asmat. Nah, di suku Asmat sendiri ada beberapa tradisi nih. Yang pertama, tari Suanggi yang bertujuan untuk mengusir roh jahat yang masih memiliki janji dengan warga. Kemudian ada tari Tibe yang didominasi dengan gerakan tari membawa panah. Nah, yang ketiga ada tradisi pesta ulat sagu. Selanjutnya ada tradisi mengukir.
Suku Asmat dikenal dengan ukirannya yang sangat bagus. Bagi suku Asmat, setiap ukiran memiliki makna tersendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke objek wisata suku Asmat. Di Kabupaten Asmat terdapat banyak objek wisata yang bisa kita kunjungi loh guys. Yang pertama ada Taman Nasional Lorentz, yang merupakan salah satu taman nasional terluas di Asia Tenggara dengan pemandangan bukit yang indah. Kemudian ada Museum Budaya Suku Asmat. Di sini kita bisa melihat bagaimana sejarah dan macam-macam budaya yang ada di daerah ini. Kemudian ada Rawabaki, ada Pulau Tiga, dan juga ada Tugu Tangan. Tugu Tangan melambangkan diterimanya seluruh suku yang ada di Asmat. Nah, yang terakhir ada makanan khas dari suku Asmat. Yang pertama adalah sate ulat sagu. Ulat sagu merupakan sumber protein yang menjadi sumber makanan khas suku Asmat. Selanjutnya ada papeda, makanan khas suku Asmat yang memiliki rasa netral dan agak lekat. Selanjutnya ada aunu sendebre yang terbuat dari teri nasi, irisan daun talas, dan parutan kelapa serta garam yang kemudian dikukus. Terakhir ada kue lontar, makanan manis khas suku Asmat yang bisa dijadikan oleh-oleh.